Assalamualaikum, halo selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi untuk produksi bagian yang pertama. Ada 4 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian produksi, jenis-jenis produksi, faktor produksi, dan fungsi produksi. Materi ini adalah bersumber dari KD 4.3, yaitu menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi di dalam kegiatan ekonomi. Kita mulai langsung. Yang pertama adalah tentang pengertian produksi. Dalam arti sempit bisa dikatakan bahwa produksi adalah menghasilkan satu barang atau mengubah suatu barang menjadi barang lain. Tapi dalam arti luas, produksi bisa diartikan sebagai suatu kegiatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang ditujukan untuk menambah atau mempertinggi nilai dan guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian bisa diartikan bahwa produksi tidak hanya sekedar menghasilkan suatu barang, juga termasuk di bidang jasa. Jenis-jenis kegiatan produksi terdiri dari yang pertama adalah kegiatan di sektor ekstraktif. Apa itu ekstraktif? Adalah kegiatan mengambil kekayaan alam langsung untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengubah sifat dan bentuk barangnya. Contohnya misalnya perikanan laut, pertambangan, kemudian mengambil kekayaan hutan yang diambil secara langsung tanpa mengubah terlebih dahulu sifat dan bentuk barangnya. Yang kedua adalah di bidang agraris, yaitu mengolah sumber daya alam terlebih dahulu sehingga menghasilkan barang baru. Contohnya pertanian, kemudian peternakan, perkebunan, itu adalah sektor agraris. Untuk sektor ekstraktif dan agraris ini disebut dengan tahap produksi primer. Yang ketiga adalah sektor industri, yaitu mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi dan juga nanti juga menjadi barang jadi. Industri kemudian disebut dengan sektor sekunder. Kemudian yang keempat adalah jenis kegiatan di bidang perdagangan, yaitu melakukan kegiatan jual beli barang dan terjadi perpindahan hak milik dari barang tersebut. Kemudian yang kelima adalah sektor jasa, yaitu aktivitas ekonomi dengan manfaat tidak nampak atau intangible, melibatkan interaksi dengan konsumen atau barang-barang milik namun tanpa transfer kepemilikan. Untuk jasa dan dagang kemudian disebut dengan tahap produksi tersier. Oke, kita lanjutkan. Untuk sub pokok bahasan yang kedua adalah tentang faktor produksi atau yang disebut dengan input. Di dalam kegiatan produksi itu memerlukan sejumlah faktor-faktor produksi yang kemudian lazim dinamakan input. Anda harus familiar ya dengan kata-kata input. Kalau Anda mendengar kata-kata input, itu adalah faktor produksi. Dalam proses produksi dibutuhkan input, digunakan dan masuk di dalam proses produksi untuk menghasilkan sejumlah barang atau output. Jumlah output ini bergantung pada faktor-faktor produksi atau input yang digunakan dalam proses produksi. Apa saja faktor produksi tersebut? Yang pertama adalah sumber daya alam. Yang kedua adalah tenaga kerja. Yang ketiga adalah modal. Yang keempat adalah kewirausahaan atau skill. Ini adalah namanya faktor produksi. Nah, ini faktor produksi kalau nanti kita belajar di perilaku konsumen, ini adalah dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Seperti Anda misalnya, Anda sekarang posisinya produsen atau konsumen. Mungkin ada yang produsen, mungkin ada yang konsumen ya. Nah, kalau misalnya Anda secara pribadi ya, dari keempat ini pasti salah satunya sudah memiliki ya. Kalau misalnya umur Anda termasuk 15 sampai 64 tahun, yaitu kategori apa? Tenaga kerja. Ya, tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi juga. Nah, 4 faktor produksi ini akan dikombinasikan oleh produsen untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, ada belah jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Kalau sumber daya alam, itu belah jasanya namanya adalah sewa atau rent. Tenaga kerja adalah upah atau wage. Modal adalah interest atau bunga ya. Kemudian kewirausahaan atau skill adalah laba atau profit. Oke, kita lanjutkan kepada sub pokok bahasan yang ketiga adalah fungsi produksi. Di dalam kegiatan produksi tadi dikatakan bahwa jumlah produksi akan sangat tergantung oleh banyaknya input. Jadi fungsi produksi itu nanti adalah menggambarkan hubungan antara jumlah output maksimum yang dapat diproduksi
ya, dan faktor produksi atau input yang diperlukan untuk menghasilkan output dengan tingkat teknologi tertentu. Secara matematis, fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung RKLT. Oke, Q adalah jumlah produk atau output yang dihasilkan, F adalah fungsi yang menunjukkan hubungan fungsional antara jumlah output dan input, K ini adalah kapital atau barang modal, L adalah labor, tenaga kerja, R adalah resource atau kekayaan alam atau natural resources ya aslinya, kemudian ada T adalah teknologi yang digunakan. Rumus tersebut menunjukkan jumlah produk atau output yang dihasilkan bergantung pada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah sumber daya alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Namun di dalam pembahasan nantinya di dalam perilaku produsen itu untuk fungsi produksi itu disederhanakan bahwa pada umumnya proses produksi memang membutuhkan berbagai jenis faktor produksi. Namun untuk memudahkan analisis perlu diadakan penyederhanaan terhadap faktor produksi yang jumlah dan kualitasnya sangat banyak. Untuk itu penyederhanaan fungsi produksi hanya tergantung pada dua faktor saja, yaitu modal atau kapital dan tenaga kerja atau labor. Dan secara matematis, fungsi produksinya adalah sebagai berikut. H sama dengan F dalam kurung K, L gitu ya. Nah, H adalah jumlah produk atau output yang dihasilkan, F adalah fungsi, menunjukkan hubungan fungsional antara jumlah output dan input, K adalah kapital, L adalah labor. Oke, itu adalah materi produksi untuk bagian yang pertama. Terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga bermanfaat.